Angka di layar hari ini membuat banyak orang terdiam, 2,6 juta. Bukan karena grafiknya indah, tapi karena artinya berat. Harga emas tidak sekadar naik, ia sedang mengirim sinyal. Sinyal tentang rasa cemas, tentang ketidakpastian, tentang uang besar yang mencari tempat aman. Sebagian orang merasa terlambat, sebagian lain takut salah langkah. Dan di tengah kebisingan itu, muncul satu pertanyaan sederhana tapi menentukan. Ini momen mengamankan nilai, atau justru saat yang tepat untuk melepas? Di video ini, kita tidak akan terburu-buru menjawab. Kita akan duduk sebentar, menenangkan pikiran, dan membacanya bersama, tanpa euforia, tanpa panik. Hari ini, 24 Desember 2025, harga emas berada di 2,6 juta rupiah. Angka ini bukan sekadar hasil perhitungan pasar harian. Ia adalah hasil dari akumulasi rasa khawatir, harapan, dan keputusan besar yang dibuat perlahan oleh banyak pihak. Ketika emas menyentuh level ini, sebenarnya pasar sedang berkata, ada sesuatu yang belum sepenuhnya tenang. Rekor lama yang tercipta pada 20 Oktober 2025 di angka 2,5 juta kini resmi tertinggal. Dan setiap kali rekor dilewati, pasar tidak sedang merayakan, ia sedang menyesuaikan cara memandang masa depan. Uang besar tidak bergerak tanpa alasan. Ia selalu mencari tempat yang dianggap paling aman, paling stabil, dan paling bisa dipercaya saat ketidakpastian muncul. Karena itu, kenaikan ini bukan tentang keberanian spekulan, melainkan tentang pergeseran rasa aman global. Pertanyaannya sekarang bukan emas mahal atau murah, tapi kenapa begitu banyak orang merasa perlu memegangnya di saat seperti ini? Menariknya, lonjakan harga emas ini tidak terjadi dalam satu malam. Tidak ada satu berita tunggal yang tiba-tiba membuat emas melonjak drastis. Yang terjadi justru sebaliknya. Kenaikan ini terasa pelan, konsisten, dan penuh tekanan yang sunyi. Seolah pasar sedang menarik napas panjang, lalu perlahan memindahkan dana ke aset yang dianggap paling netral. Di tengah dunia yang penuh narasi optimisme, emas sering naik saat orang diam-diam bersiap. Bukan karena mereka yakin semuanya akan buruk, tetapi karena mereka sadar tidak semua risiko terlihat di permukaan. Saat aset lain terlihat menjanjikan, emas tetap berjalan tenang di jalurnya sendiri. Dan justru, ketenangan itulah yang membuatnya mencurigakan, dalam arti yang baik. Karena emas jarang bereaksi berlebihan. Ia bergerak ketika kepercayaan mulai goyah, ketika janji pertumbuhan mulai dipertanyakan, dan ketika orang memilih berjaga-jaga tanpa perlu banyak bicara. Itulah mengapa kenaikan ini layak dibaca lebih dalam, bukan sekadar dilihat angkanya. Saat banyak aset lain ramai dengan narasi optimisme dan target ambisius, emas justru naik tanpa suara. Tidak ada kampanye besar, tidak ada janji keuntungan cepat. Ia hanya bergerak perlahan tapi pasti. Dan dalam sejarah keuangan, pola seperti ini sering muncul saat pasar sedang menguji kesabaran manusia. Emas tidak meminta kita percaya padanya. Ia hanya hadir sebagai pilihan ketika kepercayaan terhadap hal lain mulai retak, meski belum runtuh. Inilah yang sering luput disadari. Kenaikan emas bukan selalu tanda euforia, justru seringkali tanda kehati-hatian kolektif. Orang tidak lari ke emas karena serakah, melainkan karena ingin tidur lebih tenang. Karena emas tidak menjanjikan kecepatan, ia menawarkan ketahanan. Dan ketika ketahanan menjadi nilai utama, itu berarti banyak orang sedang berpikir jauh ke depan. Lebih jauh dari sekadar bulan depan atau tahun depan. Di titik inilah emas berhenti menjadi logam dan mulai menjadi bahasa pasar yang perlu kita dengarkan dengan tenang. Pada 20 Oktober 2025, harga emas sempat mencetak rekor di 2,5 juta rupiah. Saat itu, banyak yang mengira itulah puncaknya. Banyak yang memilih menunggu, sebagian menjual, dan tidak sedikit yang merasa ragu untuk masuk. Namun waktu berjalan, dan hari ini rekor itu resmi tertinggal. Harga 2,6 juta bukan sekadar angka baru. Ia adalah bukti bahwa asumsi lama mulai gugur satu persatu. Pasar jarang bergerak lurus, tapi ketika ia berani melampaui batas sebelumnya, itu berarti ada perubahan yang cukup besar di balik layar. Rekor lama selalu menjadi zona nyaman. Ketika dilewati, pasar sedang mengatakan bahwa standar lama tidak lagi cukup relevan. Dan di momen seperti ini, pertanyaannya bukan, kenapa aku tidak beli kemarin? Melainkan apa yang sedang berubah, sehingga orang masih berani membeli hari ini. Karena keputusan kolektif
jarang lahir dari emosi sesaat. Ia lahir dari perhitungan, ketakutan yang masuk akal, dan kebutuhan untuk bersiap. Rekor sering disalahpahami sebagai kemenangan. Padahal dalam dunia keuangan, rekor lebih sering menjadi tanda peringatan. Bukan peringatan akan kejatuhan, tapi peringatan bahwa kondisi normal sudah bergeser. Saat emas menyentuh level yang belum pernah dicapai sebelumnya, pasar sebenarnya sedang mengkalibrasi ulang rasa aman. Apa yang dulu dianggap mahal, kini mulai diterima sebagai wajar. Dan ini tidak terjadi tanpa alasan. Perubahan semacam ini biasanya lahir dari ketidakpastian jangka panjang, bukan rumor harian, bukan spekulasi singkat. Orang tidak menaruh uang di emas karena berharap kaya mendadak. Mereka melakukannya karena ingin mempertahankan nilai yang sudah ada. Disinilah perbedaan pentingnya. Emas bukan alat untuk bermimpi, tapi alat untuk bertahan. Dan ketika banyak orang memilih bertahan, itu berarti mereka sedang mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang belum sepenuhnya bisa ditebak. Setiap kali harga emas mencetak rekor, selalu muncul dua reaksi yang berlawanan. Sebagian merasa tertinggal dan ingin segera masuk, sebagian lain merasa waspada dan memilih menjauh. Keduanya manusiawi. Namun masalahnya, keputusan keuangan jarang ramah pada emosi yang terburu-buru. Yang masuk karena takut ketinggalan sering membeli di saat pikiran sudah panas, sementara yang keluar karena takut salah sering menjual sebelum benar-benar memahami konteksnya. Di titik inilah banyak orang lupa bahwa emas tidak menuntut keputusan cepat. Ia justru menguji kesabaran dan kejernihan berpikir. Emas tidak pernah memaksa siapapun untuk bertindak hari ini juga. Pasar mungkin berisik, headline mungkin menekan, tapi emas tetap diam di tempatnya. Dan seringkali, yang paling diuntungkan bukan mereka yang paling cepat bereaksi, melainkan mereka yang mampu menunggu, mengamati, dan mengambil keputusan dengan kepala dingin. Fenomena ini tidak berhenti di dalam negeri. Hari ini, harga emas dunia berada di kisaran $4.500. Angka ini penting, bukan karena besarannya semata, tetapi karena ia menunjukkan bahwa arah pergerakan emas bersifat global. Artinya, keputusan untuk memegang emas sedang diambil secara serempak oleh banyak negara, banyak institusi, dan banyak individu dengan latar belakang berbeda. Ketika emas naik di banyak tempat sekaligus, biasanya ada benang merah yang sama. Ketidakpastian yang dirasakan bersama. Bukan kepanikan massal, melainkan kewaspadaan yang tenang. Emas menjadi bahasa universal ketika sistem lain mulai dipertanyakan. Ia tidak terikat mata uang tertentu, tidak bergantung pada kebijakan satu negara saja. Karena itu, saat emas dunia bergerak naik, ia sering menjadi indikator awal bahwa pasar global sedang bersiap menghadapi sesuatu. Sesuatu yang belum tentu buruk, tapi cukup signifikan untuk membuat orang berhati-hati. Jika kita mundur sejenak, pada 20 Oktober 2025, harga emas dunia mencetak rekor di sekitar $4.310. Saat itu, banyak analis menganggap level tersebut sudah sangat tinggi. Namun hari ini, angka itu telah terlampaui. Ini menunjukkan bahwa asumsi lama kembali diuji. Pasar global ternyata belum selesai dengan rasa cemasnya. Kenaikan ini bukan tentang spekulasi agresif, melainkan tentang penyesuaian ekspektasi jangka panjang. Uang besar tidak bergerak untuk mengejar sensasi. Ia bergerak untuk mengamankan posisi. Dan ketika level yang dulu dianggap ekstrem kini menjadi pijakan baru, itu berarti standar kehati-hatian telah bergeser. Banyak pihak memilih menerima harga tinggi hari ini demi menghindari risiko yang lebih besar di masa depan. Inilah alasan mengapa rekor global ini penting dibaca dengan kepala dingin, bukan sebagai sinyal euforia, tetapi sebagai cermin dari kecemasan yang belum sepenuhnya mereda. Namun, perjalanan emas dunia tidak selalu lurus ke atas. Pada 30 Oktober 2025, harga emas sempat turun ke sekitar $3.947. Penurunan ini menjadi pengingat penting bahwa emas juga bisa berfluktuasi. Ia tidak kebal terhadap koreksi. Justru dari sinilah kita belajar membaca karakternya. Emas turun bukan karena kehilangan perannya, melainkan karena pasar sempat bernapas lega. Ada momen di mana kekhawatiran mereda dan pada saat itu, sebagian dana kembali mengalir ke aset lain. Namun yang menarik, penurunan ini tidak menghapus tren besarnya. Emas kembali bangkit, bahkan melampaui level sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa koreksi bukan akhir cerita, melainkan bagian dari perjalanan. Dan bagi investor yang memahami konteks, pergerakan naik turun ini bukan alasan panik,
melainkan ruang untuk berpikir lebih matang sebelum mengambil langkah. Di tengah euforia rekor baru, ada satu hal yang penting untuk diingat. Emas bukan aset yang selalu bergerak naik tanpa jeda. Sejarah mencatat bahwa pada 30 Oktober 2025, harga emas dunia sempat turun ke sekitar $3.947. Bagi sebagian orang, penurunan ini terasa menakutkan. Namun, bagi yang memahami peran emas, momen seperti ini justru memberi perspektif. Emas turun bukan karena kehilangan nilainya, melainkan karena pasar sempat merasa lebih tenang. Ketika ketakutan mereda, kebutuhan untuk berlindung pun berkurang. Inilah siklus yang wajar. Yang sering menjadi masalah bukan penurunannya, tetapi cara manusia meresponsnya. Banyak yang lupa bahwa emas bukan alat untuk menebak puncak dan dasar. Ia diciptakan untuk menjaga nilai dalam jangka panjang. Dan jika kita melihat perjalanan besarnya, penurunan sementara seringkali hanyalah jeda sebelum pasar kembali mencari perlindungan. Penurunan harga sering disalahartikan sebagai kegagalan. Padahal dalam dunia investasi, koreksi adalah bagian dari kesehatan pasar. Tanpa koreksi, harga akan rapuh dan mudah runtuh. Emas pun demikian. Saat ia turun, pasar sedang menguji seberapa kuat keyakinan orang terhadap fungsinya sebagai penyimpan nilai. Dan menariknya, setiap kali emas terkoreksi, ia tidak kehilangan peminat setianya. Orang-orang yang memahami emas tidak terburu-buru panik. Mereka justru mengamati, menilai ulang, dan menyesuaikan posisi. Bagi mereka, fluktuasi bukan musuh, melainkan bahasa pasar yang perlu diterjemahkan dengan sabar. Karena nilai sejati emas tidak terletak pada grafik harian, melainkan pada kemampuannya bertahan melewati siklus ketakutan dan ketenangan. Itulah mengapa, meski sempat turun, emas kembali dipercaya ketika ketidakpastian muncul lagi. Pada akhirnya, pergerakan emas selalu berkaitan erat dengan psikologi manusia. Ia naik ketika kepercayaan terhadap masa depan mulai goyah. Ia turun ketika harapan kembali tumbuh. Namun yang jarang disadari, arah jangka panjang emas ditentukan oleh keseimbangan antara keduanya. Emas tidak tumbuh dari kepanikan semata dan tidak runtuh hanya karena optimisme sesaat. Ia berada di tengah, menjadi jangkar ketika emosi pasar terlalu ekstrem. Itulah sebabnya emas tetap relevan dari generasi ke generasi. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia konsisten menjalankan perannya. Saat dunia berubah terlalu cepat, emas menawarkan sesuatu yang jarang, kestabilan. Dan bagi mereka yang mampu melihat lebih jauh dari fluktuasi harian, naik dan turunnya emas bukan alasan untuk bereaksi berlebihan, melainkan pengingat bahwa setiap keputusan keuangan seharusnya lahir dari pemahaman, bukan dari ketakutan atau euforia. Pertanyaan ini hampir selalu muncul setiap kali harga emas mencetak rekor. Kalau sudah setinggi ini, masih masuk akal untuk beli? Pertanyaan yang wajar, karena manusia cenderung ingin merasa aman sebelum melangkah. Namun, membeli emas berbeda dengan membeli aset yang menjanjikan pertumbuhan cepat. Emas tidak dibeli untuk mengejar sensasi naik besok pagi. Ia dibeli karena ada kesadaran bahwa masa depan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Membeli emas di harga tinggi bisa terasa menakutkan, tapi seringkali rasa takut itu muncul karena kita menilai emas dengan kacamata yang keliru. Jika tujuanmu adalah menjaga daya beli, melindungi nilai tabungan, dan memiliki penyangga saat kondisi berubah, maka harga hari ini bukan satu-satunya faktor penentu. Yang lebih penting adalah untuk apa kamu membeli emas dan berapa lama kamu siap menyimpannya. Kesalahan paling umum saat menilai emas adalah memperlakukannya seperti alat spekulasi. Padahal emas tidak pernah menjanjikan kecepatan. Ia bekerja dalam senyap, mengimbangi inflasi, dan menjaga nilai dari erosi waktu. Karena itu, membeli emas seharusnya berangkat dari perencanaan, bukan dorongan emosi. Harga tinggi hari ini belum tentu mahal jika dilihat dalam rentang 5 atau 10 tahun ke depan. Sebaliknya, harga yang terlihat murah bisa saja mahal jika dibeli tanpa tujuan jelas. Emas tidak menguji keberanian, ia menguji konsistensi. Ia cocok bagi mereka yang mampu menahan godaan untuk sering keluar masuk. Bagi yang berpikir jangka panjang, fluktuasi justru menjadi latar, bukan fokus utama. Dan di titik ini, membeli emas bukan soal keberanian melawan pasar, tetapi soal kedewasaan, memahami apa yang benar-benar ingin kita lindungi dari uang yang kita miliki. Namun perlu diingat, membeli emas tidak harus berarti membeli sekaligus.
Banyak orang lupa bahwa keputusan keuangan bisa dilakukan bertahap. Masuk perlahan seringkali lebih masuk akal daripada menunggu momen yang sempurna. Karena momen sempurna jarang benar-benar datang. Strategi bertahap memberi ruang bagi pikiran untuk tetap tenang, tanpa harus menebak puncak atau dasar. Yang terpenting, emas seharusnya menjadi bagian dari keseluruhan strategi, bukan satu-satunya sandaran. Ia melengkapi, bukan menggantikan. Dengan porsi yang tepat, emas berfungsi sebagai penyeimbang, bukan sumber stres baru. Jadi sebelum memutuskan membeli, tanyakan pada diri sendiri. Apakah langkah ini membuat tidurmu lebih nyenyak atau justru menambah beban pikiran? Karena keputusan yang baik bukan yang terasa heroik hari ini, melainkan yang tetap terasa masuk akal bertahun-tahun kemudian. Di saat harga emas berada di level tertinggi, pertanyaan lain muncul dengan pelan. Kalau sudah naik sejauh ini, apakah ini waktu yang tepat untuk menjual? Bagi mereka yang membeli emas jauh sebelum harga menembus rekor, kenaikan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kesabaran. Menjual di harga tinggi seringkali terasa seperti pengkhianatan terhadap keyakinan awal. Padahal, mengambil keuntungan bukan tanda tidak percaya pada emas. Itu adalah bentuk disiplin. Keputusan menjual seharusnya tidak lahir dari euforia, melainkan dari evaluasi tujuan awal. Apakah emas ini memang disiapkan untuk jangka sangat panjang atau sebagai alat menjaga nilai sampai momen tertentu? Ketika tujuan tercapai, tidak ada yang salah untuk berhenti sejenak. Karena dalam investasi, keberhasilan bukan hanya soal masuk di waktu yang tepat, tetapi juga tahu kapan cukup. Banyak orang terjebak dalam dilema emosional saat harga naik tinggi. Mereka takut menjual karena khawatir harga masih bisa naik lebih jauh. Namun di sisi lain, mereka juga takut tidak menjual dan kehilangan kesempatan. Disinilah pentingnya pemahaman bahwa keputusan keuangan tidak harus ekstrim. Menjual sebagian seringkali menjadi jalan tengah yang bijak. Dengan begitu, keuntungan sudah diamankan, namun eksposur terhadap emas tetap ada. Strategi ini membantu pikiran tetap tenang, karena keputusan tidak dibuat dalam tekanan. Pasar tidak pernah memberi kepastian penuh. Selalu ada kemungkinan harga lebih tinggi dan selalu ada risiko koreksi. Yang bisa kita kelola bukan hasil akhirnya, melainkan proses pengambilan keputusan. Dan keputusan yang baik adalah keputusan yang bisa kita terima, apapun yang terjadi setelahnya. Pada akhirnya, emas bukan ujian keberanian, melainkan ujian kedewasaan berpikir. Ia tidak meminta kita menebak masa depan dengan tepat, tetapi menuntut kita memahami diri sendiri. Apakah kita tipe yang tenang menunggu, atau mudah goyah oleh pergerakan harga? Orang bijak tidak terobsesi dengan puncak dan dasar. Mereka fokus pada konsistensi dan tujuan jangka panjang. Menjual emas tidak selalu berarti keluar sepenuhnya. Kadang itu hanya penyesuaian posisi, sebuah langkah kecil untuk menjaga keseimbangan. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh suara, kemampuan untuk tidak bereaksi berlebihan justru menjadi keunggulan. Dan seringkali, keputusan terbaik adalah yang terasa paling membosankan. Karena ia dibuat tanpa drama, tanpa panik, dan tanpa perlu pembenaran dari siapapun. Saat harga emas mencetak rekor, kesalahan paling umum bukan salah hitung, tapi salah dorongan. Banyak keputusan lahir dari rasa takut tertinggal. Bukan karena rencana, melainkan karena tekanan dari luar, headline, obrolan, dan cerita orang lain. Di momen seperti ini, logika sering kalah oleh emosi. Orang membeli karena semua orang membicarakannya, atau menjual karena takut harga tidak akan setinggi ini lagi. Padahal, pasar tidak pernah peduli pada perasaan kita. Ia hanya merespons arus keputusan kolektif. Kesalahan lainnya adalah menganggap satu momen menentukan segalanya, seolah keputusan hari ini harus sempurna. Padahal, keputusan keuangan jarang membutuhkan aksi heroik. Yang dibutuhkan justru konsistensi dan kesabaran. Harga naik seharusnya membuat kita lebih hati-hati, bukan lebih tergesa. Karena semakin tinggi tensi pasar, semakin penting kepala tetap dingin. Di tengah riuhnya kabar emas naik, orang yang tenang justru mengajukan pertanyaan berbeda. Bukan, berapa lagi bisa naik, melainkan, untuk apa aku memiliki emas? Pertanyaan ini sederhana, tapi sering dihindari, karena jawabannya menuntut kejujuran. Apakah emas ini untuk perlindungan jangka panjang, atau hanya sebagai tempat singgah sementara? Tanpa jawaban yang jelas, setiap pergerakan harga akan terasa mengganggu. Naik sedikit membuat serakah, turun sedikit membuat gelisah.
Emas tidak seharusnya memberi tekanan seperti itu. Ia ada untuk menenangkan, bukan mengacaukan. Ketika tujuan sudah jelas, keputusan pun menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi bereaksi terhadap setiap berita, karena kita tahu posisi emas dalam keseluruhan rencana keuangan kita. Pada akhirnya, yang paling menentukan bukan harga emas hari ini, melainkan cara kita memaknai keputusan sendiri. Headline akan terus berganti, grafik akan terus bergerak, pendapat orang lain akan selalu datang tanpa diminta. Namun keputusan tetap harus lahir dari pemahaman pribadi, bukan dari tekanan sosial, bukan dari rasa takut salah, dan bukan dari keinginan untuk terlihat benar. Keputusan yang baik adalah keputusan yang bisa kita jalani dengan tenang, yang tidak membuat kita menyesal setiap kali harga bergerak. Entah kamu memilih beli, menjual sebagian, atau menunggu, semuanya bisa menjadi langkah yang tepat jika selaras dengan tujuan dan kondisi hidupmu. Karena dalam jangka panjang, ketenangan sering kali jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Harga emas hari ini mungkin akan terus berubah. Rekor yang tercipta sekarang bisa saja bertahan atau suatu hari tergantikan oleh angka yang lebih tinggi. Namun, satu hal yang jarang berubah adalah cara manusia merespons ketidakpastian. Di saat dunia terasa bergerak terlalu cepat, emas kembali mengingatkan kita pada nilai yang sederhana. Bertahan, bukan terburu-buru. Beli atau jual bukan soal siapa yang paling berani, tetapi siapa yang paling memahami tujuannya sendiri. Tidak semua orang perlu melakukan hal yang sama, dan tidak semua keputusan harus diambil hari ini. Kadang, keputusan terbaik adalah memberi waktu pada diri sendiri untuk berpikir. Karena uang, seberapapun jumlahnya, selalu membawa beban emosi jika tidak disertai kesadaran. Semoga setelah video ini, kamu tidak hanya melihat harga emas sebagai angka, tetapi sebagai pengingat untuk mengambil keputusan dengan tenang, jujur pada diri sendiri, dan tidak membiarkan ketakutan atau euforia mengambil alih kendali. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan refleksi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual emas. Semua data dan sudut pandang yang dibahas bertujuan membantu kamu berpikir lebih jernih, bukan menentukan keputusan. Setiap kondisi keuangan itu berbeda. Apa yang tepat untuk orang lain belum tentu cocok untuk kamu. Lakukan riset mandiri, pahami risikonya, dan sesuaikan keputusan dengan tujuan serta kondisi pribadi kamu. Keputusan ada di tanganmu. Kami hanya menemani proses berpikirmu. Kalau pembahasan ini membuat kamu berhenti sejenak dan berpikir ulang tentang keputusan keuanganmu, silakan tekan tombol like sebagai tanda kamu menghargai proses berpikir yang tenang. Tulis pendapatmu di kolom komentar, kamu lebih condong beli, jual, atau menunggu, dan kenapa. Diskusi seperti ini penting, karena sudut pandang yang berbeda seringkali membuka pemahaman baru. Dan kalau kamu ingin terus menemani obrolan reflektif seputar aset, pola pikir, dan keputusan hidup yang lebih sadar, pastikan kamu subscribe dan aktifkan loncengnya. Kita belajar bareng tanpa terburu-buru.